Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal XAU USD pada hari ini tanggal 21 Desember 2022 hari Rabu. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal XAU USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Ya, ternyata konsolidasi yang seperti yang saya kira dari 1800 sampai di 1772 ternyata enggak. Dan ternyata harga itu di jam 2 sore ya, di jam 2 sore itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya. Jam 4 ya, jam 4. Dari jam 4 sebenarnya, dari jam 4 dia sudah ngebreak 1800 ya kan. Seperti yang sudah saya katakan juga kemarin, jika yang ingin buy seperti yang sudah saya sarankan kemarin, biarkan harga itu ngebreak 1800, maka kemungkinan harga akan mengejar 1815. Nah, di sini ada nggak yang sudah ngebuy sampai di 1815 ya? Karena yang saya kira itu adalah harga akan bergerak sideways dari 1800 sampai di 1773. Ternyata enggak. Harga itu ngebreak 1800 dan meretest 1800 dan akhirnya dia terbang sampai tertinggi itu di harga 1821. Dan juga sudah saya sarankan teman-teman bisa ambil buy ketika dia ngebreak 1800 dengan target di 1815. Berarti level 1815 itu sudah di break oleh market. Dan sekarang kalau kita lihat harga itu merespek yang namanya trendline yang ada di sini ya. Trendline di sini di respect, kemudian di sini juga ada demand, dan sekarang kalau dilihat sekarang itu kita ada demand ya. Kita punya demand yang cukup lumayan ya, di sini cukup lumayan besar demandnya. Kalau dilihat demand kita di sini di time frame H4 mungkin lebih kelihatan, tapi di sini resikonya besar ya, karena di sini demandnya cukup besar ya. Karena kalau dilihat di H1 satu candle bearish inilah dia demandnya di sini. Inside barnya ini merupakan dia punya demand, dia otomatis cukup besar untuk range daripada demand di sini, yaitu dari 1808 sampai di 1798. Kalau ditanya kemarin itu berdasarkan kenapa dia bergerak sore harinya itu sekitar jam berapa? Jam 1, jam 4 ya, jam 4 sore. Kalau dilihat kemarin itu sebenarnya kita di sore hari gak ada ya berita tentang yang namanya itu USD di sore hari. Kan berita mengenai yen itu sangat berita mengenai yen ini pun jam setengah 3 sore ya, ini bahkan jam setengah 5 mulai start dia naik ya. Makanya kalau dilihat di sini pergerakan dia naik itu memang karena sentimen aja sih sebenarnya. Nah, yang kemarin yang sekiranya ada trading di yen ya, kemarin ada pergerakan yen yang sangat luar biasa. Jika teman-teman lihat di sini saya kasih spoiler dikit ya, pergerakan yen yang terjadi kemarin. Kalian bisa lihat dalam satu kali berita news kemarin, harga yen contohnya di sini di USD yen itu turunnya sampai 400 pip ya. Bayangin, satu kali berita. Beritanya itu mengenai apa? Itu nanti akan saya bahas di analisa fundamental mingguan ya. Jadi berita mengenai yen ini, pokoknya di sini datanya memang tidak berubah ya. Suku bunga memang nggak naik, terus yang lain juga tidak naik, kebijakan moneter juga masih ultra longgar. Tapi ada satu komen yang dimana membuat orang itu berminat untuk membeli yen. Oleh karena itu semua pasangan yen kemarin itu drop, yang secara tidak terduga sebenarnya ya, yang dikatakan oleh BOJ. Itu nanti akan saya bahas di analisa fundamental mingguan, jadi tunggu aja videonya. Oke. Nah, sekarang untuk di XAU USD bagaimana? Dampak dari yen itu sebenarnya sih nggak berpengaruh ya di gold itu sendiri, karena dia akan beda. Untuk di malam hari ini di hari Rabu kita mengenai USD tidak ada berita yang oke, kita ada cuma satu ya, consumer confidence. Untuk kemarin berita mengenai USD itu cuma mengenai building permits dan housing start. Ini pun di jam setengah 10 malam. Dimana itu tidak terlalu signifikan hasilnya ya.
Untuk di malam hari ini kita ada consumer confidence yang dimana diperkirakan akan naik dari yang sebelumnya 100 menjadi 101. Jika consumer confidence ini berhasil naik lagi di atas 100, maka bisa dipastikan kepercayaan konsumen itu akan kembali lagi ke market sehingga bisa membuat USD itu bergerak naik kembali. Dan sekarang apakah kita bisa nge-buy sekarang? Ya, kalau kita lihat dari daily, ya, kita berpandangan dari daily dulu. Dari daily kita belum bisa nge-break high tertinggi yang ada di harga 1824. Ya, di harga 1824 itu. Di harga 1824 dia belum bisa nge-break. Walaupun di sini kita ada, kalau dilihat ya, kalau dilihat di sini apakah dia sudah membuat new lower high, maaf. Kalau dilihat di sini memang pergerakan untuk di gold sekarang itu dia bisa seperti ini ya. Dia sudah membuat, kalau saya katakan dia sudah membuat new lower high ya. Di sini sudah dia membuat lower high dari sini. Ya kan, jadi kalau dilihat di sini kan lower high, higher high, lower high, higher high, lower high. Kita tinggal menunggu di sini apakah dia bisa membuat higher high atau tidak. Karena otomatis jika dia membuat higher high, maka kemungkinan harga daripada gold itu bisa naik sampai di harga 1835. Jika harga sampai di 1835 berarti benar dia sudah membuat higher high. Seperti itu. Nah, apakah kita boleh nge-buy untuk saat ini? Well, kalau dilihat ya, kalau dilihat 1824 ini menjadi area rejection yang sangat besar ya. Terbukti ketika harga sampai di 1824, harga langsung dibanting ke bawah gara-gara berita mengenai ini ya. Saya lupa kemarin beritanya nih. Tentang suku bunga kali ya, saya lupa nih yang di tanggal 13 Desember kemarin ini, saya lupa. Dan kalau dilihat juga di M15 kita ada satu supply di sini ya. Di M15 kita ada supply di ini. Supply di sini. Nah, di 1824 sampai di 1819 ya. Jadi kita punya supply di area itu. Dan kalau diperkirakan jika harga itu oke, harga ini sebenarnya sudah kena ya. Harga ini sudah kena ya, range daripada supply di M15 itu sudah kena sebenarnya. Di M30 kita nggak kelihatan, di M15 kita kelihatan tadi. Harga itu sudah kena, kemudian harga sedang bergerak sideways untuk saat ini. Semenjak dia kena area ini, kemudian harga di reject, kena lagi kemudian di reject. Jadi seperti yang sudah saya katakan, area 1800 akan menjadi area yang penting. Dan kalau kita lihat sekarang di candle weekly ya, candle weekly sekarang sedang berbentuk bullish ya, sedang berbentuk bullish sekarang. Jadi kalau dilihat apakah akan ada pasukan seller menanti ataupun apakah akan ada seller yang akan masuk ke dalam market, well itu kita tidak tahu karena itu merupakan market yang punya kendali ya. Tapi kalau dilihat batas sekarang tuh teman-teman ngebuy bisa ketika 1824 di break ya. Ketika 1824 di break, target teman-teman bisa sampai di 1835 ya. Target teman-teman bisa sampai di 1835. Dan jika yang ingin sell, apakah sekarang boleh nge-sell? Kalau ingin nge-sell sekarang sebaiknya ke time frame H1 atau enggak di time frame H4 juga boleh. Setidaknya di H1 itu kita ada melihat engulfing ya. Engulfing yang bagus. Engulfing yang bagus itu contohnya seperti ini ya. Bisa seperti ini contohnya engulfing, tapi engulfing yang tidak memiliki ekor yang lumayan tinggi ya. Di sini juga ada fail engulfing ya. Di sini ada fail engulfing. Karena engulfingnya di sini berada di area support, makanya dia fail. Dan sekarang kalau bisa, ketika ada engulfing di area supply ya, ketika ada engulfing di area supply seperti ini, maka saya sarankan teman-teman bisa ambil posisi sell dengan stop lossnya cukup di atas 1824. Jadi ketika stop loss teman-teman kena di 1824, teman-teman bisa switch open posisi buy dengan target sampai di 1835. Untuk yang nge-sell, target teman-teman itu bisa sampai di 1800 atau nggak di 1800 atau nggak di 1805 ya. Bisa seperti ini juga, karena kalau dilihat
besar daripada sideways-nya, besar daripada demand areanya kan sebesar ini. Jadi saya rasa kalau teman-teman ingin ambil posisi sell, targetnya sampai sini aja. Dan jika harga ini tidak bisa break salah satu ya, jika harga malah stuck di sini ataupun dia misalnya dia turun lagi sampai sini, maka kecenderungan daripada XAUUSD bergerak sideways itu seperti yang sudah saya katakan juga, harga sebenarnya sideways daripada XAUUSD itu sebesar ini. Ya. Sebesar ini merupakan area sideways daripada XAUUSD. Jika memang benar seperti itu ya. Tapi kalau dari pandangan daily sebenarnya kan dia sudah membuat new lower high. Kita tinggal tunggu dia membuat new higher high. Ketika 1824 di break, maka kemungkinan besar XAUUSD akan membuat new higher high yang ada di time frame daily. Seperti itu. Untuk berita nanti malam cuma ada consumer confident di jam 11 malam WITA, berarti di jam 10 WIB. Jadi di jam 10 saya rasa pergerakan XAUUSD mungkin akan sedikit bergejolak walaupun tidak begitu banyak. Jadi yang ingin trade hari ini saya rasa seperti ini untuk trading plan-nya. Jadi sekali lagi apa yang sudah saya sampaikan di sini harap jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Jadi kalau bisa teman-teman analisa sendiri apakah sudah sesuai dengan analisa teman-teman atau tidak, karena tujuan saya di sini hanya ingin memberikan pandangan saya sendiri mengenai apa yang akan terjadi di XAUUSD pada hari ini. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini tanggal 21 Desember 2022. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD besok tanggal 22 Desember 2022. Bye bye.